Saya ceramah tadi malam di sebuah masjid di Bintaro, bawa kitab, isinya itu adalah laki-laki, para aulia, para wali yang diuji sama Allah dengan kelakuan istrinya. Bawa 2 kitab, isinya itu cerita-cerita orang-orang pilihan yang diuji sama Allah dan mereka diangkat sebagai wali, menjadi orang terhormat gitu dipandang dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa taala gara-gara kelakuan istrinya. Itu saya nemuin kisah namanya Imam Ibnu Ajibah. Saya kisahkan di sini ya, supaya bapak-bapak yang punya pengalaman yang kurang lebih sama atau ibu-ibu yang punya suami kayak gitu, jangan khawatir bu. Kalau ibu atau bapak ditakdirkan punya pasangan yang jelek akhlaknya, ternyata itu salah satu wasilah pak. Salah satu wasilah bu untuk jadi wali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang terhormat. Imam Ibnu Ajibah, salah seorang ulama besar, penulis kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Itu dikisahkan dalam kitab yang saya bacakan tuh tadi malam. Itu dia pernah bawa makanan keju yang masih segar katanya buat sarapan istrinya. Baik-baik gitu. Naruh makanan ke meja istrinya. Habis itu diapain sama bini ya? Kejunya itu diinjak-injak. Setelah diinjak-injak, diambil sama tangannya, ditamplokin ke mukanya, celepak. Terus habis itu kepala suami dijerotin ke tembok. Itu wali, itu ulama besar bu. Ibnu Ajibah itu ulama besar. Punya bini kayak begitu akhlaknya. Astagfirullahaladzim. Terus beliau cerita di kitabnya, adapun soal cacian, makian, celaan, la yuhsa katanya. Udah nggak kehitung itu. Kalau soal cacian, makian, omongan-omongan jelek dari bininya, hampir tiap hari. Kejadian-kejadian, pernah katanya ada cerita lagi dibanting dari kasur. lagi tidur. Dibanting, dijorokin gitu pak. Katanya ketika beliau itu berbaring di atas selimut istrinya, tiba-tiba istrinya nggak seneng, entah itu ditendang apa dilempar, gedebrak begitu. Ada itu cerita kayak gitu. Ada yang lebih parah lagi. Namanya Syekh Ali Al-Khawas, ulama besar di Mesir. Almarhum. Itu diceritakan sama muridnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu beliau itu punya istri. Jadi ceritanya itu begini, istrinya itu pernah ninggalin beliau selama 3 bulan, ditinggalin sama bininya 3 bulan. Tahu gara-gara apa bu? Bukan gara-gara KDRT, bukan gara-gara ngomong jelek, bukan. Gara-gara dia ngasih minum ayam milik istrinya pakai air sembarangan. Suaminya itu ngasih minum ayam milik bininya, airnya air sembarangan kayak gitu. Marah istrinya kan, gara-gara perkara ayam doang, ditinggalin 3 bulan. Allahu Akbar, akhlak kayak apa itu? Allahu Akbar. Tapi yang jelas ada orang-orang pilihan, bu, pak, orang-orang pilihan. Derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara diuji sama siapa? Sama pasangannya. Mungkin di antara kita nggak diuji dengan cara begitu. Tapi kadang-kadang ibu ada yang diuji sama anaknya, betul nggak? Anaknya bandel minta ampun. Ada kan? Jangan salah bu. Anak bandel, suami rese, atau ibu yang cerewet, itu kadang-kadang bisa menjadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada jaminan pak kalau orang beriman terus masalah hidupnya itu selesai. Nggak ada itu janji kayak begitu. Ibu jangan punya bayangan bahwa kalau aku rajin mengaji, rajin sholat, meningkatkan iman kepada Allah, aku nggak punya masalah hidup. Salah itu cara pandang begitu. Yang benar adalah orang beriman itu, orang beriman yang jujur dengan keimanannya, Allah akan uji dia. Tapi dengan iman yang dimilikinya, dia akan punya ketahanan mental. Dia bisa menghadapi, punya kekuatan menghadapi ujian. Itu bedanya kita sama orang nggak beriman. Jadi jangan punya bayangan kalau beragama semakin taat, ujian hidup akan selesai gitu. Kata siapa? Ujian hidup mah ada aja. Nggak dari sini, dari pintu yang lain. Betul nggak ibu? Tahu bedanya kita kalau punya iman dengan nggak punya iman apa? Punya ketinggian iman dengan tidak. Bedanya apa? Bedanya orang beriman bisa menghadapi. Bisa bersabar, bisa bertahan. Itu ulama-ulama yang tadi saya ceritakan. Dalam kitab-kitab tadi itu diceritakan. Meskipun istrinya kayak begitu akhlaknya, itu tetap mereka menunaikan kewajibannya sebagai suami, mencari nafkah. Orang kayak kita pak punya bini kayak begitu. Punya bini kayak gitu, tinggalin ya kan? Ulama nggak sampai segitunya. Tetap menunaikan fungsinya sebagai suami, ngasih duit sama istrinya tetap.
dicaci maki, dihina, biarin aja urusan dia sama Tuhannya itu. Dia tetap menaikkan, subhanallah, lihat orang beriman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa beramal soleh dan beriman. Bukan cuma iman di lisan doang, Ibu. Iman yang betul-betul meresap ke dalam jiwa, mempengaruhi tindakan dan cara berpikir kita, sehingga hidup kita akan jauh lebih baik. Itu jaminan dari Gusti Allah. Kalau beriman, imannya benar tapi ya. Gak cuma sebatas amantu billah, aku beriman kepada Allah, selesai dari mulut. Gak. Orang beriman kepada Allah, jujur dengan keimanannya, menghayati imannya, mengejawantahkan imannya dengan amal soleh. Jaminan Allah apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami, dan Allah gak mungkin bohong dengan janjinya. Sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi kalau ada yang error sama kehidupan kita, Ibu, Bapak, tanya dua hal tadi itu. Iman kita udah bener apa belum? Amal kita udah baik apa belum? Dan amal soleh yang dimaksud dalam pandangan Islam bukan hanya sebatas sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu mah udah selesai, itu semua orang udah tahu, itu wajib bagi setiap muslim. Tapi yang diminta itu apa? Selesai sholat, ada kewajiban kerja, pergi ke kantor, jadi karyawan yang baik. Jadi atasan yang amanah. Jadi pejabat yang menunaikan harapan rakyatnya. Kalau saya jadi guru, mengajar santri-santri. Kalau ibu ditanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak, bukan main TikTok doang. Mendidik anak, melayani suami. Ketika suami itu memang perlu dilayani. Suami tidak pernah henti-henti, terus menafkahi dan berbakti juga kepada istri. Itu janji Allah. Kalau kita beriman dan beramal soleh, hidup kita akan baik dan pahala kita tidak akan disia-siakan. Sekarang Ibu, kalau Ibu merhatikan kehidupan anak-anak remaja di luar sana yang kadang-kadang gak punya etika sama orang tuanya. Ya kan Bu, anak-anak zaman sekarang kayak gitu ya. Ngomongnya kadang-kadang, ya Allah, itu anak-anak zaman sekarang. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang, ya itulah pengaruh dari internet itu dengan segala positif dan negatifnya ya. Kadang-kadang ditiru tuh, omongan-omongan toksik kayak begitu. Sekarang kita jumpai Bu, kadang-kadang dari kalangan santri sendiri kadang-kadang. Yang tutur katanya itu gak mencerminkan seorang pelajar ilmu agama. Apalagi yang gak pernah mondok itu. Aduh, itu Bu rata-rata anak-anak yang kayak begitu itu. Termasuk orang-orang tua yang hidupnya gelap itu, rata-rata masalahnya di dua hal tadi itu. Imannya rapuh, kadang-kadang kita ngasih pendidikan ke anak cuma sekolah doang. Nggak diberikan pendidikan rohani, dikenalkan dengan Tuhannya, dengan nabinya, dibacakan sirah nabinya, diperkenalkan dengan dasar-dasar agamanya. Kita mengira anak disekolahkan selesai begitu, ternyata tidak. Anak itu nggak cuma jasad, daging, tulang, dan darah, tapi dia punya ruh yang harus dikasih makanan. Makanan ruh itu apa? Berzikir, hadir majelis ta'lim, majelis zikir, mengingat Allah. Kadang-kadang keluarganya sendiri kayak nggak memperhatikan masalah begituan. Akhirnya muncul tipe-tipe anak yang kalaupun pinter, batinnya rapuh. Kalaupun dia itu secara intelektual matang, spiritualitasnya lemah. Nggak punya akhlak pada akhirnya, punya kekeringan batin, akhirnya apa? Tidak merasakan manisnya hidup, kadang-kadang melakukan hal-hal yang terlarang seperti yang kita saksikan itu. Itu Al-Quran. Lihat Bu, Al-Quran kalau kita baca dengan pembacaan yang cermat, bisa mengoreksi kehidupan kita sendiri. Iman kita itu sebetulnya sejauh ini seperti apa? Kita bertahun-tahun jadi muslim. Apakah iman kita itu memang sudah berusaha untuk ditingkatkan? Atau jangan-jangan kita beriman hanya dengan lisan saja? Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, lihat, bahwa kalau orang beriman, beramal soleh, iman dan amal soleh. Imannya benar, amal solehnya ditingkatkan, kehidupannya akan baik, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatannya. Baik, saya sekarang ingin menyampaikan hal yang penting, tidak kalah penting. Karena Ibu ini menyangkut dasar agama kita. Ibu baca Al-Quran setiap hari, hataman seminggu sekali, kumpulan sebulan sekali. Saya mau nanya sama Ibu. Ibu tahu ini adalah kalamullah? Kalau ada yang nanya sama ibu, atau ibu ditanya sama anak, atau bapak ditanya sama anak bapak, apa buktinya ini adalah kalam Allah? Dari mana? Dari mana? Kan kita, suka ada yang nanya, kan kita nggak pernah ngelihat Allah ngasih beginian itu. Sama Nabi Muhammad, kita nggak pernah lihat. Dari mana kita tahu itu kalam Allah? Ada loh Bu, pertanyaan kayak begitu zaman sekarang. Anak-anak muda itu, ya Pak ya? Ayo gimana Ibu bisa jawab nggak? Harus tahu. Anak-anak zaman sekarang tuh pertanyaan udah aneh-aneh Pak.
Kita kan nggak pernah ngeliat nih Nabi Muhammad menerima sesuatu dari Tuhannya. Terus ini buktinya apa ini? Kalau ini kalam ilahi, kalau ini kalam Tuhan tuh buktinya apa? Kira-kira begitu ya? Ada yang bisa jawab, Ibu? Ibu ini harus dijawab. Kadang-kadang sebagian dari kita sendiri nggak tahu jawabannya. Saya kasih tahu jawabannya. Ini ilmu penting. Menyangkut akidah bahwa Al-Quranul Karim adalah bukti kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah kalamullah mi'ah fil mi'ah 100%. 100% kalamullah. Gimana cara bilang? Cara bilangnya sama orang. Dengan logika yang sederhana. Gimana cara buktiinnya, Ibu? Ini tuh kalamullah. Harus tahu dong. Nah, saya jawab pelan-pelan ya, Bu. Ngopi dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui adalah sosok yang ummi. Apa artinya ummi? La yaqra wa la yaktub. Tidak membaca, tidak menulis. Muncul sekarang anak-anak muda zaman sekarang. Lu kok bisa? Nabinya orang Islam itu katanya buta huruf, kok bisa? Kok bisa kau meyakini Nabi yang kayak begitu? Jangan salah. Kita ini, kalau bagi kita, Bu, gak bisa baca, gak bisa nulis. Aib apa enggak itu bagi kita? Aib bagi kita. Ibu sadar nggak? Bagi Nabi Muhammad itu sebuah kesempurnaan loh. Kenapa kok begitu? Seandainya, ini mah seandainya, Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis. Pernah belajar sama bapaknya apa sama kakeknya gitu ya. Seandainya ini mah, beliau bisa baca, bisa tulis. Tahu nggak apa yang terjadi? Nanti akan ada orang punya anggapan, wah Quran ini buatan Muhammad ini. Ya nggak? Ngarang-ngarang ini. Hasil belajarnya Muhammad sama bapaknya ini. Quran ini hasil kreasinya, hasil pemikirannya, betul nggak? Sama Allah ditutup alasan itu. Ditakdirkan kekasihnya ini tidak membaca, tidak menulis, supaya apa? Supaya Al-Quranul Karim itu diyakini 100% bukan dari beliau. Karena kalau seandainya beliau bisa membaca, bisa menulis, wah, ya kan? Allah menutup pintu itu, menutup alasan itu mengingkari itu, dan ditakdirkan kekasihnya ini sebagai sosok yang ummi, layak layak. Jadi itu jadi bukti kenabian, Bu, keumian Nabi Muhammad itu. Bukan kekurangan, bagi kita ini kekurangan, bagi Nabi kesempurnaan. Karena ketika Nabi menjadi sosok yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, orang-orang kafir nggak akan punya alasan untuk mengatakan Quran buatan Muhammad, betul nggak Pak? Iya, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Engkau sebelum ini wahai Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab, wa la takhutuhu bi yaminik, juga tidak pernah menuliskannya dengan tangan kananmu. Karena kalau seandainya engkau pernah membaca kitab, pernah menulis, idzal lartabal mubtilun, niscaya orang-orang itu akan ragu. Kita sendiri mungkin sekarang akan ragu, jangan-jangan Quran buatan Nabi Muhammad nih, betul nggak? Allah tutup celah keraguan itu dengan menjadikan sosok kekasihnya sebagai sosok yang ummi. Satu fakta, itu diamini oleh para sejarawan muslim. Karena sekarang nggak ada, Bu. Tidak ada bukti sejarah apapun yang membuktikan beliau pernah membaca dan pernah menulis. Kalau suka ada yang bilang gini, kan katanya Muhammad seorang pedagang. Masa pedagang nggak nulis? Loh, emang kalau pedagang harus nulis? Bisa jadi dia punya sekretaris, ya nggak? Minta sama sekretarisnya. Beliau pernah berdagang dengan seorang pembantu Sayyidah Khadijah namanya Maisarah. Bisa jadi ketika transaksi, urusan tulis menulis diserahkan kepada Maisarah, ya kan? Apa masalahnya? Kalau Anda mengatakan, enggak, Nabi bisa menulis, mana bukti tulisannya, ayo? Pernah ada bukti sejarah yang menyebutkan di tulisan Nabi Muhammad? Enggak ada. Surat-surat yang pernah ditulis, yang dikirimkan ke raja-raja yang sampai sekarang tersimpan di museum. Surat-surat Nabi Muhammad itu tidak ditulis oleh tangan beliau, berdasarkan kesepakatan para sejarawan. Ditulis oleh para sahabat Nabi. Nabi mendiktekan, sahabat yang nulis. Jadi itu kesempurnaan bagi Nabi kita, supaya tidak ada celah bagi kita untuk meragukan keilahian kitab sucinya. Satu fakta kita katakan, Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa Al-Quranul Karim yang tersampaikan dengan lisan beliau itu berisikan kabar-kabar terdahulu? Ada kisah Al-Imran, kisah Zulqarnain, kisah Ashabul Kahf, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Fir'aun, Musa, Bani Israel, dan lain-lain. Terus yang menarik gini, Bu. Saya ini kalau bikin kitab, pasti yang akan saya
tuliskan itu pengalaman pribadi saya, ya kan? Kecenderungan manusia nih biasanya, betul nggak? Kecenderungan manusia umum kalau ngarang kitab dan dia punya celah untuk menceritakan pengalaman pribadinya, dia akan ceritakan itu, ya kan? Apalagi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Kadang-kadang diceritain begitu. Sekarang Bapak cek dalam Al-Quran, siapa nabi yang paling banyak disebut namanya? Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Pernah nggak ibu mendengarkan kisah dalam Al-Quran beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah? Pernah? Pernah ada ayat dalam Al-Quran mengisahkan beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah? Ada? Tidak ada. Kisah kelahiran putri-putri beliau yang beliau sayangi, Fatimah, Ruqayyah, ada? Nama Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab, ada? Tidak ada. Lihat. Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan pribadi beliau nggak tercatat dalam Al-Quran. Berarti fix ini bukan buatan Nabi Muhammad, ya nggak? Bahkan yang disebutkan paling banyak tuh nabinya orang Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Kalau Quran ini buatan Nabi Muhammad, bukan firman Allah, niscaya kisah pernikahan beliau dengan Aisyah, dengan Khadijah, wafatnya Ibrahim, putra beliau, wafatnya Qasim, Abdullah, diceritakan tuh. Ada satu peristiwa yang paling berkesan dalam kehidupan Nabi, yaitu peristiwa Amul Huzn. Tahun kesedihan di mana dua sosok yang beliau cintai, Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah, wafat di tahun yang sama. Ibu temukan dalam Al-Quran kisah itu? Tidak ada. Sebagai bukti apa? Bahwa Quran mustahil kalangan beliau. Beliau sosok ummi, tidak membaca, tidak menulis, tapi datang dengan kitab suci yang berisikan pengetahuan yang banyak. Kisah masa lampau, sorga, neraka, penjelasan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan logik kita sekarang, dari mana beliau dapat itu semua kalau bukan dari pencipta alam semesta? Tuh lihat Bu, sesederhana itu. Terus begini, Quran ini sejak awal mengemukakan tantangan. Kamu kalau ragu dengan keilahian kitab suci ini, tantangan Al-Quran masih terbuka sampai sekarang. Datangkan satu surat saja. Satu surat terpendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Buat satu surat dalam Al-Quran yang keindahan, kefasihan, kedalaman maknanya setara dengan Al-Quran. Dan sampai detik ini nggak ada yang bisa Bu. Kalau pengen tahu ini benar apa enggak, tanyanya jangan tanya sama saya. Jangan tanya sama orang-orang kayak kita ini. Tanya sama pakar bahasa Arab. Pernah ada nggak dalam sejarah seorang manusia berhasil membukukan karya yang keindahan, kefasihan, kedalaman, dan keluasan maknanya setara dengan Al-Quranul Karim? Wallahi la yahdus. Lam yahdus wa la yahdus. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kata Al-Quran. Kalau mereka tidak bisa berbuat, dan mereka tidak akan pernah bisa berbuat itu. Al-Quran ini sengaja dibuktikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembuktiannya bisa berlangsung sampai akhir zaman. Ayo, kalau ada orang yang ragu dengan keilahian kitab suci Al-Quranul Karim, datangkan saja kitab yang semisal. Dan tidak ada yang bisa. Kalau makhluk nggak ada yang bisa, berarti dari mana kalau bukan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat. Dan banyak penjelasan-penjelasan lain, tapi itu saya kira jawaban paling gampang. Buat anak-anak kita, nggak harus kita lihat Nabi Muhammad ngelihat langsung begini sama Allah. Ya nggak harus. Dari mana kita tahu itu? Dari kabar yang terpercaya Pak. Jadi kalau kita membenarkan sebuah berita, tidak berarti kita harus hadir di tempat kejadian berita itu, ya nggak? Sekarang kita buka handphone nih Pak, kita membenarkan banyak berita tiap hari, ya nggak? Bapak hadir nggak di tempat lokasinya? Tidak. Kenapa Bapak benarkan? Kadang-kadang pertimbangannya apa? Karena ini sumbernya terpercaya, ya nggak? Kita membenarkan beliau menerima wahyu, sekalipun indera kita tidak menyaksikan langsung. Kenapa? Karena kabar itu disampaikan secara terpercaya kepada kita dengan sanad. Anfulan, anfulan, anfulan. Terkisahkanlah bahwa beliau menerima wahyu di Gua Hiro, bertemu dengan Jibril alaihissalam. Bacakan 5 pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Itu ada di kitab-kitab hadis. Sudah diteliti sama ulama, ini hadisnya sahih. Mau gimana lagi? Kabar sahih terpercaya, perawinya terpercaya. Tidak ada cara bagi kita kecuali membenarkannya. Jadi nggak harus hadir begini, ngelihat Nabi Muhammad begini, ya nggak harus. Nggak sepolos itu kita berpikir, ya. Saya kira begitu.